Apa itu logistik MNCR BTS? Baru-baru ini BTS membagikan teaser dan postingan untuk MNCR Logistik yang mengundang ARMY untuk melacak kiriman mereka. Mereka kemudian membagikan tautan itu lagi, menawarkan kupon pengiriman gratis. Tapi apa itu MNCR Logistik dan kenapa kamu ingin melakukan pemesanan? Kalau kamu masuk dengan kata sandi Eternal Youth, kamu diberikan informasi pengiriman dan akses ke konten. Begitu pula dengan emoji yang mewakili anggota tersebut, muncul jika kamu mencantumkan tanggal lahir anggota di bagian nomor invoice. Setelah masuk dengan kata sandi yang benar, kamu dapat mengakses beberapa konten seperti video, inspeksi, dan gambar anggota BTS. Lokasi pengiriman juga diberikan. ARMY menyadari itu adalah lokasi pop-up Permission to Dance pada tahun 2021. Tanggal pengirimannya adalah hari yang sama Permission to Dance on Stage diumumkan. Selain itu, ARMY menyadari bahwa tanggal pengiriman punya kesamaan dengan era The Most Beautiful Moment in Life atau Hwayang Yeonhwa. Ingat wadah biru, meskipun tanggal pengirimannya adalah tanggal 28 bulan 9 2021, wadah biru bertuliskan 20219. ARMY percaya bahwa BTS sedang memberikan bocoran proyek peringatan untuk seri album The Most Beautiful Moment in Life atau Hwayang Yeonhwa. Karena itu akan menjadi peringatan 10 tahun depan. Ini adalah salah satu era grup yang paling ikonik karena juga memulai BTS Universe. Sebelumnya, Bang Si-hyuk juga dikenal sebagai Hitman Bang atau Bang PD, mengumumkan akan ada proyek ulang tahun. Jadi, ARMY sedang berteori apa saja yang termasuk dalam proyek itu. Beberapa orang mengira itu adalah musik baru, bahkan mungkin sebuah album, karena para anggota BTS juga akan kembali dari wajib militer tahun depan. Tampaknya Monochrome bisa menjadi judul proyek berdasarkan info pengiriman yang diberikan. ARMY yang bermata elang juga memperhatikan perubahan yang dilakukan secara online. Beberapa run BTS thumbnail sekarang punya cover monochrome. Selain itu, akun media sosial baru pun bermunculan. @7fictionation dan 7fn_characters telah menarik perhatian ARMY. Meskipun yang pertama bersifat publik sedangkan yang kedua tidak, mereka berdua tampaknya terhubung dengan BTS karena pengikut dan konten yang diposting. @7fictionation membagikan video dan ARMY melihat banyak kaitannya dengan konten BTS sebelumnya. Misalnya I Need You terdengar dan splash-nya mirip dengan yang dibuat V di MV Run. @7fictionation juga menjadi tuan rumah stasiun Head Party. Streaming musik BTS hari ini disebut H-7. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Sedangkan BTS sudah men-spoiler proyek mendatang mereka bertahun-tahun yang lalu. Baru-baru ini BTS membagikan postingan untuk MNCR Logistik termasuk video teaser dan tautan ke situs web tempat kamu dapat melacak kirimanmu. ARMY juga menemukan petunjuk dari masa lalu untuk era BTS selanjutnya. Proyek yang akan datang tampaknya diberi judul Monochrome berdasarkan info pengiriman. Sebelumnya BTS menyebutkan Monochrome dan Your Style. Selain itu, saat kamu masuk ke situs web MNCR Logistik, kamu mendapatkan akses ke foto monokrom anggota BTS, tapi ada sesuatu yang familiar tentang potret itu. ARMY bermata elang ingat V pernah berbagi foto tersebut ini sebelumnya. Dia telah memposting sesuatu dari pemotretan pada bulan Desember 2021 melalui Instagram. Berbicara tentang Instagram, beberapa ARMY juga menanggap bahwa potret unik Suga yang ia bagikan mungkin ada hubungannya dengan proyek ulang tahun ini. Bukan hanya aktivitas Instagram BTS yang diyakini ARMY mengisyaratkan proyek mendatang. ARMY ingat bahwa foto Hwayang Yeonhwa ditampilkan selama pertunjukan The Grammy Award 2022. Meskipun ARMY yakin albumnya akan dirilis tahun depan, kita mungkin akan mendapatkan album lain menjelang ulang tahun Hwayang Yeonhwa. ARMY juga ingat bahwa V, Jungkook, dan Jimin menggoda bahwa bandel hadiah akan dirilis saat Jin kembali. Di sisi lain, proyek AI baru HYBE mendapat serangan balik besar-besaran. HYBE telah mengumumkan proyek baru berbasis AI atau kecerdasan buatan. Artikel itu mengungkap informasi tentang anak perusahaan audio AI HYBE, Supertone.
Mereka mengumumkan peluncuran beta terbuka global dari layanan konversi suara real-time berbasis AI Supertone Shift. Supertone pertama kali memperkenalkan Shift dalam format beta tertutup di stand B2B pemeran game internasional G-Star 2023 yang diadakan di Bexco di Busan pada November lalu. Saat itu, Shift mendapat perhatian yang signifikan dari media-media besar dalam dan luar negeri dan terus menarik minat dengan kunjungan para peserta. Shift dapat digunakan dalam berbagai bentuk konten, ini termasuk film, game, streamer virtual, dan lain-lain. Shift adalah solusi yang dikembangkan oleh Supertone untuk mendukung pembuatan dan pembuatan konten, serta meningkatkan kenyamanan kerja. Dengan memilih salah satu dari 10 suara karakter yang tersemat di Shift, pengguna bisa langsung menyiarkan suaranya dalam bentuk karakter tersebut begitu mereka berbicara. Versi beta terbuka tersedia gratis untuk diunduh melalui situs web Supertone. Versi resminya akan diluncurkan setelah 26 Juli. CEO Supertone Lee Kyung mengatakan, tujuan utama dari beta terbuka ini adalah untuk mengumpulkan berbagai pendapat agar Shift mudah diakses oleh perusahaan produksi dan pencipta. Dalam versi resminya, kita berencana menambahkan jumlah sampel suara dan menambahkan lebih banyak fitur yang berguna untuk pembuatan konten, menjadikan Shift alat pembuatan suara yang optimal untuk semua. Dengan memanfaatkan model dasar sintesis suara yang dikembangkan sendiri oleh Supertone, NANSI atau Neural Analysis and Synthesis, Shift menganalisis suara pengguna hanya selama 10 detik menjadi 4 komponen, nada, pengucapan, dan intonasi dan penekanan. Itu dapat mengubah suara pengguna menjadi suara karakter permainan dengan sedikit penundaan dan dapat disesuaikan. Penundaan konversi telah dikurangi menjadi 47 milidetik sehingga transmisi suara dapat terjadi secara real time. Berita mengatakan, untuk analisis suara, pengguna dapat segera memulai konversi suara ke karakter yang dipilih dengan mencoba contoh skrip yang disediakan Shift selama kurang lebih 10 detik. Kostumisasi juga dimungkinkan. Shift dilengkapi dengan alat teknologi yang memungkinkan pengguna untuk secara bebas membuat suara yang disesuaikan dengan preferensi atau tujuan mereka dengan menyesuaikan secara halus elemen komposisi suara, seperti rasio pencampuran antara suara pengguna dan karakter, tingkat ekspresi emosi, dan nada. Netizen membanjiri postingan hype di X sebelumnya Twitter. Mereka menyuarakan rasa tidak suka mereka atas pengumuman itu karena banyak penggemar yang anti-AI. Banyak juga yang terus menentang CEO Hype Amerika Scooter Braun. Beberapa penggemar telah memboikot Hype karena hubungannya dengan Zionisme dan sekarang bermitra dengan UMG atau Universal Music Group. Selain itu, ARMY ingat bahwa anggota BTS seperti RM anti-AI dalam lagunya All Day yang menampilkan tablo epic high. Dia menyeratkan F the AI, F the algoritma. Penggemar K-pop menjadi semakin khawatir tentang masa depan Hype karena perusahaan itu terus melibatkan diri dalam usaha yang bermasalah. Baru-baru ini, ARMY juga mengungkapkan kemarahan mereka terhadap drama Korea BTS baru-baru ini yang dirilis melalui platform berbasis blockchain. Drama yang terinspirasi dari BTS yang telah lama ditunggu-tunggu, Begins Youth, akan segera tiba, tapi banyak ARMY yang tidak akan menonton. Pada konferensi pers beberapa tahun lalu, pendiri Hype Bang Si-hyuk berbagi rencana agensinya untuk membuat drama Korea yang terinspirasi oleh dunia fiksi BTS. Drama Korea yang aslinya berjudul Youth ini awalnya dijadwalkan tayang 2020 dan mundur ke November 2023. Drama Korea ini didasarkan pada BTS Universe yang berasal dari seri The Most Beautiful Moment in Life, seri Hwayang Yeonhwa, era dengan video musik grup. Kisah persahabatan penjelajahan waktu ini kemudian meluas ke media lain, antara lain game BTS Universe Story, Save Me Webtoon, Hwayang Yeonhwa Notes, dan kini drama Begins Youth yang juga dikenal sebagai Blue Sky. Trailer berdurasi penuh untuk Begins Youth baru-baru ini muncul kembali secara online. Setelah tahun baru, meskipun awalnya dirilis pada akhir 2023, trailer ini memberikan pengenalan tentang setiap karakter dan kisah mereka. Trailer tersebut menjadi viral karena antisipasi ARMY. Saat ini tanggal rilis resmi belum diumumkan, meski begitu ARMY mengharapkan untuk tayang pada tahun 2024. Sekarang tanggal rilis Begins Youth telah turun, episode 1-4 akan tersedia pada 30 April, 5-8 pada 7 Mei, dan 9-12 pada 14 Mei. Tapi
Tapi meski sudah lama diantisipasi, banyak ARMY yang tidak lagi berencana untuk menontonnya. Begins Youth akan tayang perdana melalui platform eksklusif, bukan layanan streaming seperti Disney Plus, Netflix, atau Prime Video. Ini akan menjadi drama pertama yang diluncurkan di platform eksklusif. Karena ini bukan platform streaming biasa, tidak ada langganan bulanan untuk menonton banyak judul. Sebaliknya, setiap rilis episode tersedia untuk dibeli. Bahkan dengan diskon yang tersedia saat ini harganya lebih dari 30 US dollar per paket. Jadi menonton semua episode akan dikenakan biaya lebih dari 90 US dollar atau 1.459.000. Tapi bukan itu saja, ada masa pembelian yang akan segera berakhir. Setelah itu kamu harus membeli dan menyewa dari orang lain yang sebelumnya membelinya. Ini merupakan kerjasama antara CRB Media dan Hype memanfaatkan teknologi Web 3.0, memanfaatkan blockchain. Eksklusif mengklaim bahwa platform berbasis blockchain yang bertujuan untuk berinovasi dalam proses pendistribusian konten dengan fandom. Hal ini menjadikannya Begins Youth adalah drama Korea NFT. Netizen kaget saat menyadari bahwa Begins Youth telah menjadi skema NFT dan multi-level marketing atau MLM. ARMY kecewa dengan keputusan Hype yang merilis drama Korea melalui platform blockchain. Banyak yang mengatakan mereka tidak akan menonton Begins Youth. Sebaliknya, mereka akan menonton ulang konten lama BTS atau menonton Begins Youth dalam klip di media sosial. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.